Saat aku mengambil tasku yang tertinggal di restoran, tiba-tiba manajer resto yang dia temanku berbisik, "Aku akan tunjukkan rekaman CCTV barusan, tapi jangan pingsan setelah lihat videonya." Apa yang dilakukan suamiku dalam video buat lututku seketika lemas. Tak kusangka saat sedang makan denganku, kukira dia sedang sibuk mengurus kerjanya di handphonenya. Ternyata suamiku video callan dengan janda di sebelah rumahku. Ku buat kalian malu di hadapan masyarakat. Kehidupan yang tampak sempurna. Pagi itu, cahaya matahari masuk perlahan melalui tirai tipis di kamar sederhana namun hangat itu. Nadira bangun lebih dulu seperti biasanya. Ia menatap sisi ranjang yang masih berantakan, tempat Arga tidur beberapa jam sebelumnya sebelum kembali terlelap dengan wajah tenang. Ia tersenyum kecil. Hidupnya terasa cukup. Tidak mewah, tapi damai. Di dapur, suara air mengalir dan wangi kopi memenuhi ruangan. Nadira menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang dan telur, seperti rutinitas yang sudah mereka jalani sejak awal pernikahan. Tidak ada yang berlebihan, tapi semuanya terasa cukup untuk dua orang yang saling mencintai. Arga keluar dari kamar dengan rambut sedikit acak-acakan. Ia mendekat, merangkul bahu Nadira dari belakang tanpa banyak kata. Seperti kebiasaan yang membuat Nadira selalu merasa ia adalah rumah bagi suaminya. "Tidurmu nyenyak?" tanya Nadira pelan. Arga hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. "Lumayan." Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada keluhan. Hanya keheningan yang nyaman, seperti dua orang yang sudah saling memahami tanpa perlu banyak penjelasan. Di meja makan kecil itu, mereka duduk berhadapan. Sesekali Arga melihat ponselnya, tapi Nadira tidak pernah mempermasalahkan. Ia percaya, mungkin pekerjaan memang sedang menyita perhatian suaminya. "Kalau capek kerja, jangan dipaksakan," kata Nadira sambil menuangkan teh. Arga mengangkat kepala sebentar. Tatapannya lembut, seperti selalu. "Aku baik-baik saja." Kalimat sederhana itu cukup untuk membuat Nadira merasa aman. Ia percaya pada kata, "baik-baik saja," itu, meskipun ia tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang terjadi di balik kehidupan Arga. Di luar rumah, tetangga sering memuji mereka. Pasangan yang serasi. Tidak pernah terdengar pertengkaran. Tidak pernah terlihat masalah. Arga dikenal sebagai pria yang tenang dan pekerja keras. Nadira dikenal sebagai istri yang sabar dan hangat. Mereka seperti gambaran rumah tangga ideal yang selalu membuat orang lain iri diam-diam. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak disadari Nadira. Kebahagiaan yang terlihat terlalu sempurna seringkali menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Dan hari itu, Nadira masih percaya bahwa hidupnya benar-benar seindah yang orang lain lihat dari luar. Kesibukan yang mencurigakan. Hari-hari setelahnya berjalan seperti biasa, tapi ada sesuatu yang perlahan berubah di rumah itu. Nadira mulai memperhatikan satu hal kecil yang awalnya ia anggap sepele. Arga kini hampir selalu membawa ponselnya kemanapun. Bahkan saat makan, saat duduk di ruang tengah, atau ketika sekadar berbaring di sofa, jari-jarinya tak pernah lepas dari layar. Getar ponsel itu menjadi suara yang terlalu sering terdengar di antara mereka. Awalnya Nadira mencoba mengabaikannya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hal wajar. Mungkin pekerjaan Arga memang sedang menumpuk. Mungkin ada proyek penting. Mungkin ada tanggung jawab yang tidak bisa ditunda. Namun, semakin lama, alasan-alasan itu mulai terasa seperti penutup yang rapuh. Suatu sore, Nadira keluar dari kamar dan mendapati Arga duduk di meja makan, tetapi bukan sedang makan. Ia sedang menunduk, menatap layar ponselnya dengan ekspresi yang tidak biasa, lebih serius, lebih fokus, dan lebih jauh. "Arga," panggil Nadira pelan. Arga langsung menekan layar, seperti menyembunyikan sesuatu. Lalu ia menoleh dan tersenyum cepat.
Iya. Nadira berhenti sejenak. Ada jeda aneh di antara mereka. Seperti udara yang tiba-tiba menjadi lebih berat. Sudah makan? Tanya Nadira akhirnya. Belum lapar, jawab Arga singkat. Jawaban itu sebenarnya tidak aneh. Tapi caranya mengatakannya membuat Nadira merasa ada sesuatu yang tidak sedang ia pahami. Malamnya, situasi itu terulang lagi. Arga duduk di sofa, ponsel di tangan. Bahkan saat Nadira berbicara pun matanya hanya sesekali terangkat. Seolah dunia di dalam layar jauh lebih penting daripada dunia yang sedang bersamanya. Nadira duduk di sampingnya, mencoba memulai percakapan ringan. Tentang hari, tentang cuaca, tentang hal-hal kecil yang dulu selalu mereka bahas dengan mudah. Tapi Arga hanya menjawab seperlunya. Pendek, singkat, datar. Dan setiap kali ponselnya bergetar, ada perubahan kecil di wajahnya. Bukan senang yang terbuka, bukan juga biasa saja. Tapi sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Nadira mulai diam. Bukan karena marah, tapi karena bingung. Di dalam hatinya mulai tumbuh pertanyaan yang ia sendiri takut untuk mengucapkannya. Apa yang sebenarnya sedang kamu sembunyikan, Arga? Namun setiap kali pertanyaan itu hampir keluar, Nadira selalu menelannya kembali. Ia tidak ingin terlihat curiga. Ia tidak ingin merusak rumah tangga yang selama ini tampak baik-baik saja. Ia memilih percaya. Atau setidaknya, mencoba percaya. Tapi malam itu, saat Arga tertidur lebih dulu dan ponselnya diletakkan menghadap bawah di meja, Nadira untuk pertama kalinya merasa keheningan di rumah mereka tidak lagi terasa aman. Makan malam yang aneh. Malam itu, Arga mengajak Nadira makan di sebuah restoran yang tidak terlalu ramai. Tempatnya sederhana, lampunya hangat, dan suasananya cukup tenang untuk sekadar melepas penat. Nadira sempat merasa senang. Sudah lama mereka tidak keluar berdua tanpa alasan khusus. Ia mengira ini adalah salah satu momen kecil yang ingin Arga ciptakan untuk memperbaiki waktu yang akhir-akhir ini terasa jauh. Mereka duduk berhadapan di meja dekat jendela. Nadira memesan makanan favoritnya, sementara Arga hanya mengangguk singkat saat pelayan bertanya. Namun kebahagiaan kecil itu mulai retak bahkan sebelum makanan datang. Sejak duduk, Arga sudah sibuk dengan ponselnya. Tangannya bergerak cepat di layar. Sesekali ia tersenyum tipis, lalu kembali mengetik. Wajahnya tidak benar-benar ada di meja itu. Seolah tubuhnya hadir, tapi pikirannya berada di tempat lain. Nadira memperhatikannya dalam diam. Kerjaan lagi banyak? Tanya Nadira akhirnya, mencoba tetap terdengar santai. Arga tidak langsung menjawab. Ia baru mengangkat kepala beberapa detik kemudian, seperti baru tersadar bahwa ia sedang diajak bicara. Iya, ada yang harus segera diselesaikan, jawabnya singkat. Nadira mengangguk pelan. Ia berusaha menerima jawaban itu. Namun sesuatu di dalam dirinya mulai terasa tidak nyaman. Makanan datang satu persatu. Aroma lezat memenuhi meja, tapi tidak benar-benar mencairkan suasana. Nadira makan perlahan, sesekali mencoba membuka percakapan ringan. Tentang hari, tentang hal kecil di rumah, tentang rencana besok. Tapi setiap kali ia berbicara, mata Arga hanya sesekali menoleh, sebelum kembali lagi ke layar ponselnya. Getar ponsel itu bahkan terdengar lebih sering daripada suara percakapan mereka. Di tengah makan, Arga sempat tertawa kecil membaca sesuatu di layar. Tawa yang singkat, lebih seperti reaksi spontan daripada kebahagiaan yang nyata. Nadira berhenti mengunyah sejenak. Ia tidak marah, tidak juga langsung curiga. Tapi ada rasa asing yang mulai tumbuh. Seolah ia sedang duduk makan malam bersama seseorang yang tubuhnya ada di depannya, tetapi hatinya tidak. Saat mereka selesai makan, Arga tetap tidak banyak bicara. Ia hanya membayar, lalu berdiri lebih dulu. Sudah? Tanyanya. Nadira mengangguk.
Dan ketika mereka berjalan keluar restoran, Nadira masih berpikir hal yang sama. Mungkin ini hanya pekerjaan. Namun jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang mulai berbisik pelan. Kalau memang hanya pekerjaan, kenapa rasanya kamu seperti sedang ditinggalkan di meja itu, Nadira? Tas yang tertinggal. Malam semakin larut ketika mereka sampai di rumah. Arga langsung masuk lebih dulu, sementara Nadira berjalan pelan di belakangnya. Rumah terasa sunyi, hanya suara langkah kaki yang memantul di lorong kecil itu. Nadira meletakkan jaketnya, lalu terdiam sejenak. Ada sesuatu yang terasa tidak lengkap. Ia berpikir keras, mencoba mengingat apa yang hilang dari dirinya sejak tadi. Kunci, dompet, ponsel, lalu hatinya tersentak kecil. Tasnya. Nadira menoleh ke sekeliling, memastikan. Tidak ada. Tidak di sofa mobil, tidak di tangannya, tidak di pintu masuk rumah. Ya Tuhan, gumamnya pelan. Tas itu tertinggal di restoran. Dengan sedikit panik, Nadira kembali ke ruang tengah. Arga sudah berada di kamar, tidak menyadari apa yang terjadi. Nadira? Suara Arga dari dalam kamar terdengar samar. Aku lupa tas di restoran, jawab Nadira cepat. Aku ambil sebentar ya. Arga tidak keluar, hanya menjawab singkat. Hati-hati. Kata-kata itu terdengar biasa saja. Terlalu biasa. Nadira segera mengambil kunci dan keluar rumah. Malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Angin menyapu pelan jalanan yang mulai sepi. Dalam mobil, pikirannya terus berputar, mengutuk dirinya sendiri karena bisa sampai lengah. Beberapa menit kemudian, ia sampai di restoran. Lampu sudah sedikit redup, beberapa meja sudah kosong, dan suasana lebih tenang dibanding saat mereka makan tadi. Nadira langsung mendekati meja tempat mereka duduk. Dan benar, tasnya masih ada di sana. Ia menghela napas lega, lalu mengambilnya dengan cepat. Tapi saat ia hendak berbalik pergi, langkahnya terhenti oleh suara di belakangnya. Nadira. Suara itu bukan suara pelayan. Itu suara Rian, manajer restoran sekaligus temannya. Nadira menoleh. Rian. Rian tampak ragu. Wajahnya tidak seperti biasanya. Tidak santai. Tidak bercanda. Ada sesuatu yang berat di matanya. Aku harus ngomong sesuatu sama kamu, kata Rian pelan. Nadira mengerutkan kening. Kenapa? Rian menatap sekeliling, lalu menurunkan suaranya. Kamu tadi makan di sini sama Arga, kan? Iya. Memangnya kenapa? Rian terdiam sejenak, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang tidak mudah diucapkan. Lalu akhirnya ia berkata pelan, tapi tegas. Aku bisa tunjukin rekaman CCTV barusan. Nadira menegang. Tapi kamu mungkin harus siap, lanjut Rian. Nadira menatapnya bingung. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Siap untuk apa? Tanyanya pelan. Rian tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Nadira dalam-dalam, lalu berkata kalimat yang membuat udara di sekitarnya seakan berhenti. Jangan pingsan setelah lihat videonya. Bisikan Rian. Nadira masih berdiri di dekat meja itu, tangannya mencengkeram tali tasnya erat-erat. Kalimat Rian tadi masih berputar di kepalanya seperti gema yang tidak mau hilang. Jangan pingsan setelah lihat videonya. Angin malam dari pintu restoran yang terbuka sesekali menyapu kulitnya, tapi tidak mampu meredakan dingin yang tiba-tiba muncul di dalam dadanya. Rian berdiri beberapa langkah darinya. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Tidak ada senyum. Tidak ada candaan ringan seperti saat mereka biasa berbicara dulu. Yang ada hanya ketegangan yang tertahan. Nadira, panggil Rian pelan. Nadira menoleh cepat. Apa maksud kamu tadi? Rian menghela napas panjang. Ia terlihat ragu,
seperti seseorang yang sedang memilih antara diam atau menghancurkan sesuatu. Aku nggak seharusnya ikut campur, katanya pelan. Tapi ini sudah kelewatan. Nadira mengerutkan kening. Kelewatan apa? Rian menatapnya lebih dalam. Kamu yakin kamu mau tahu? Pertanyaan itu justru membuat Nadira semakin gelisah. Ia bukan orang yang suka ketidakjelasan. Dan malam ini, semua terasa seperti teka-teki yang dipaksa untuk diselesaikan dengan cara yang menyakitkan. Kalau kamu punya sesuatu, bilang saja. Suara Nadira mulai sedikit bergetar, tapi ia berusaha menahannya. Jangan bikin aku mikir macam-macam. Rian menunduk sebentar, lalu mengusap wajahnya pelan. Aku lihat sendiri, katanya akhirnya. Kata-kata itu membuat Nadira terdiam. Apa yang kamu lihat? Tanya Nadira hampir berbisik. Rian ragu sejenak, lalu melangkah lebih dekat, menurunkan suaranya seolah takut ada yang mendengar. Arga, dia nggak cuma sibuk kerja di ponselnya. Nadira menegang. Rian melanjutkan, barusan, waktu kalian makan di sini, dia bukan cuma chat. Nadira menahan napas. Rian mengangkat pandangannya. Matanya terlihat berat. Dia video call dengan seseorang. Dunia Nadira terasa bergeser sedikit. Siapa? Suaranya hampir tidak terdengar. Rian tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Nadira, seolah jawaban itu sudah cukup menyakitkan bahkan sebelum diucapkan. Dan di dalam keheningan itu, Nadira mulai merasakan sesuatu yang tidak ingin ia akui, bahwa malam ini, hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Rekaman yang mengguncang. Nadira berdiri kaku di belakang meja resepsionis kecil restoran itu. Tangannya masih mencengkeram tali tas, tapi kini terasa seperti benda asing yang tidak lagi memberi rasa aman. Rian tidak berkata banyak lagi. Ia hanya berbalik, mengambil kunci ruang monitor CCTV, lalu memberi isyarat pelan. Masuk sini, katanya singkat. Nadira mengikuti langkahnya dengan hati yang semakin tidak karuan. Lorong kecil menuju ruang CCTV terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu putih di langit-langit memantulkan bayangan mereka di dinding, membuat Nadira merasa seperti sedang melangkah menuju sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Di dalam ruangan, beberapa layar kecil menampilkan berbagai sudut restoran. Rian duduk di depan monitor utama, lalu memutar rekaman waktu yang sesuai dengan jam mereka makan tadi malam. Ini kejadiannya, ucap Rian pelan. Nadira berdiri di belakangnya, menahan napas. Layar menampilkan meja mereka. Dua sosok yang sangat ia kenal. Arga dan dirinya sendiri. Semua terlihat biasa pada awalnya. Mereka duduk, makan, sesekali berbicara. Nadira bahkan bisa melihat dirinya sendiri tersenyum kecil di layar, mencoba mencairkan suasana. Namun yang membuat dadanya mulai terasa sesak adalah Arga. Di rekaman itu, Arga jelas terlihat menunduk, memegang ponsel di bawah meja, lalu menggeser layarnya dengan cepat seperti seseorang yang sudah terbiasa menyembunyikan sesuatu. Nadira menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Rian memajukan rekaman sedikit. Dan di detik berikutnya, Arga mengangkat ponselnya sedikit lebih tinggi. Layar kecil itu menyala. Dan Nadira melihatnya. Wajah seseorang di dalam video call. Seorang wanita. Nadira langsung menegang. Stop. Suara Nadira hampir tidak keluar. Rian menoleh, tapi tetap membiarkan rekaman berjalan perlahan. Di layar CCTV, Arga terlihat tersenyum kecil, senyum yang berbeda dari yang ia tunjukkan pada Nadira. Lebih ringan, lebih hidup. Tangannya bahkan sempat mengetuk layar, seperti sedang memberi respons pada lawan bicaranya. Nadira merasakan lututnya melemah. Dia, video call. Bisik Nadira tak percaya. Rian mengangguk pelan. Wajahnya berat. Iya. Nadira mendekat ke layar. Matanya tidak berkedip.
Dan saat rekaman memperjelas wajah di video call itu, dunia Nadira benar-benar runtuh. Itu bukan rekan kerja, bukan teman lama, tapi seseorang yang terlalu sering ia lihat dari kejauhan. Maya, janda yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Nadira mundur satu langkah. Napasnya tersengal. Jadi selama ini, suaranya pecah. Dia, di depan aku. Rian tidak menjawab. Karena tidak ada jawaban yang bisa meredakan itu. Nadira hanya bisa menatap layar CCTV itu, di mana suaminya masih terlihat tersenyum kepada wanita lain, tepat saat ia duduk di seberangnya. Sosok di layar. Ruang CCTV itu terasa semakin sempit bagi Nadira. Udara di dalamnya seperti menekan dadanya, membuat setiap tarikan napas terasa berat dan tidak utuh. Matanya masih terpaku pada layar monitor. Rekaman itu masih berjalan. Arga masih duduk di meja yang sama. Namun yang membuat dunia Nadira semakin runtuh adalah layar kecil di tangan suaminya. Wajah perempuan itu kini terlihat lebih jelas. Maya, tetangga mereka sendiri. Nadira mengenal wajah itu. Wajah yang sering lewat di depan rumah. Wajah yang kadang tersenyum sopan saat berpapasan di jalan. Wajah yang selama ini ia anggap biasa saja, tidak mengancam, tidak mencurigakan. Tapi di layar itu, semuanya berbeda. Maya tidak hanya muncul. Ia tersenyum. Senyum yang terlalu lembut untuk disebut biasa. Terlalu dekat untuk disebut sekadar ramah. Matanya menatap Arga dengan cara yang membuat Nadira langsung merasa asing dengan suaminya sendiri. Rian menurunkan volume suara perangkat. Tapi itu tidak mengurangi dampak yang Nadira rasakan. Di rekaman itu, Arga terlihat sedikit mendekatkan ponselnya ke bawah meja, seolah ingin memastikan Nadira tidak melihatnya. Namun yang paling menyakitkan bukan itu, tapi ekspresi Arga. Senyum kecil yang muncul di wajahnya saat melihat Maya. Senyum yang tidak pernah Nadira lihat selama beberapa hari terakhir ini di rumah. Nadira menutup mulutnya pelan. Dia, suaranya bergetar. Dia tetangga kita. Rian mengangguk pelan, tidak berani menatap lama. Di layar, Maya tampak mencondongkan wajahnya sedikit ke kamera. Rambutnya tergerai rapi, bibirnya membentuk senyum yang seolah sudah terlalu akrab dengan Arga. Gerakannya santai, percaya diri, seperti seseorang yang tidak merasa sedang melakukan sesuatu yang salah. Nadira mundur satu langkah. Tangannya gemetar. Jadi ini alasan dia selalu sibuk dengan ponselnya, bisik Nadira lirih. Rian hanya menjawab pelan, aku nggak tahu sudah berapa lama. Rekaman itu terus berjalan, memperlihatkan Arga yang sesekali tersenyum kecil, sesekali mengetik cepat, dan Maya yang tetap berada di layar. Selalu ada, selalu tersenyum, selalu seolah menjadi bagian dari dunia yang Nadira tidak tahu sama sekali. Nadira menatap tanpa berkedip. Bukan hanya suaminya yang ia lihat, tapi sebuah kenyataan baru yang perlahan menghancurkan seluruh gambaran hidupnya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Nadira benar-benar merasa bahwa orang yang paling ia percaya sedang hidup di dua dunia yang berbeda. Lutut yang lemas. Ruangan CCTV itu mendadak terasa berputar di mata Nadira. Suara kipas kecil di sudut ruangan terdengar jauh, seperti berasal dari tempat yang bukan lagi bagian dari dunianya. Layar di depannya masih menampilkan rekaman itu. Arga, Maya, senyum yang sama, percakapan yang tidak ia dengar, tapi cukup untuk menghancurkan apapun yang tersisa di dalam dirinya. Nadira mencoba menarik napas, tapi dadanya terasa sesak. Cukup, bisiknya lemah. Namun matanya tidak bisa berhenti melihat. Sosok Arga di layar terlihat begitu tenang, begitu biasa. Seolah tidak ada yang salah. Seolah tidak ada seorang istri yang duduk di meja yang sama dengannya beberapa saat lalu. Dan Maya. Senyum itu masih ada. Senyum yang terasa seperti pisau halus, mengiris perlahan tanpa suara. Tiba-tiba,
Kaki Nadira kehilangan kekuatannya. Tubuhnya goyah. "Nadira!" Suara Rian langsung terdengar panik. Rian segera berdiri, tapi Nadira sudah lebih dulu berpegangan pada meja monitor. Tangannya gemetar hebat, seakan seluruh kekuatan di tubuhnya menghilang sekaligus. Pandangan Nadira mulai kabur. Semua suara menjadi tumpul. Yang tersisa hanya satu kalimat yang terus berputar di kepalanya. "Di depan aku." Dia tersenyum pada wanita lain. Nadira menggeleng pelan, seolah mencoba menolak kenyataan itu masuk lebih dalam. "Ini nggak mungkin." Suaranya pecah. "Dia nggak mungkin." Tapi layar itu tidak berbohong. Arga tetap Arga. Dan Maya tetap Maya. Dan Nadira tiba-tiba merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Kakinya benar-benar tidak sanggup menopang tubuhnya lagi. Ia terhuyung. Rian segera menangkapnya sebelum jatuh ke lantai. "Nadira, tarik napas. Lihat aku." Suara Rian terdengar jauh tapi tegas. Namun Nadira tidak benar-benar mendengar. Dunia di sekelilingnya seperti pecah menjadi potongan-potongan kecil. Meja, layar CCTV, suara, cahaya, semuanya tidak lagi utuh. Yang tersisa hanya satu rasa yang memenuhi seluruh tubuhnya. Rasa hancur. Air mata mulai jatuh tanpa ia sadari. Bukan tangisan keras, tapi tangisan yang diam. Tangisan seseorang yang baru saja menyadari bahwa rumah yang ia bangun ternyata berdiri di atas kebohongan yang ia sendiri tidak pernah lihat. Dan di detik itu, Nadira hampir pingsan sepenuhnya. Bukan hanya karena apa yang ia lihat, tapi karena kenyataan bahwa orang yang paling ia percaya ternyata hidup dalam rahasia yang selama ini ia anggap tidak pernah ada. Pura-pura tenang. Nadira pulang dalam keadaan yang tidak benar-benar pulang. Tubuhnya sudah berada di rumah, tetapi pikirannya masih tertinggal di ruang CCTV itu, di layar yang memperlihatkan senyum Arga kepada Maya, di detik-detik yang menghancurkan semua yang selama ini ia percaya. Rian mengantarnya sampai depan rumah. Nadira hanya mengangguk pelan tanpa banyak kata. Bahkan saat Rian berkata, "Kalau kamu butuh apapun, hubungi aku." Nadira hanya menjawab lirih, "Iya." Pintu rumah tertutup. Dan dunia Nadira langsung berubah menjadi sunyi yang berbeda. Di ruang tamu, lampu masih menyala redup. Rumah itu sama seperti biasanya. Rapi, tenang, dan terlihat normal. Terlalu normal. Seolah tidak ada apa-apa yang baru saja hancur di luar sana. Nadira berdiri beberapa detik di dekat pintu. Tangannya masih gemetar, tapi ia segera mengepalkannya. Napasnya ia atur perlahan. "Masuk. Tenang. Jangan terlihat berbeda." Ia melepas sepatu, lalu berjalan pelan ke dalam rumah. "Sudah pulang?" Suara Arga terdengar dari dalam kamar. Nadira berhenti sejenak. Suara itu, suara yang sama seperti biasa. Tenang. Datar. Tidak ada yang berubah. "Sudah," jawab Nadira singkat. Ia mencoba membuat suaranya terdengar normal. Sangat normal. Arga keluar dari kamar, memakai kaos sederhana, rambut sedikit basah seperti baru selesai mandi. Matanya sekilas melihat Nadira. "Lama juga ambil tasnya," kata Arga santai. Nadira tersenyum kecil. Senyum yang dipaksakan. "Iya, tadi agak ramai," jawabnya pelan. Arga mengangguk, lalu kembali mengambil ponselnya di meja. Gerakan itu membuat dada Nadira langsung menegang, tapi ia tidak menunjukkan apapun. Ia hanya berjalan ke dapur, membuka botol air minum, dan menuangkannya ke gelas. Tangannya masih sedikit gemetar. Namun ia memaksa dirinya tetap terlihat biasa. "Jangan terlihat tahu apa-apa," pikirnya. Di belakangnya, Arga duduk di sofa. Jari-jarinya kembali sibuk di layar ponsel. Wajahnya tenang, seperti tidak ada badai yang baru saja menghancurkan dunia Nadira beberapa jam lalu. Nadira menatap air di gelasnya.
Permukaan air itu bergetar kecil. Seperti dirinya. Ia meminumnya perlahan, lalu menarik napas dalam-dalam sebelum kembali ke ruang tamu. "Capek?" tanya Arga tanpa menoleh. "Sedikit," jawab Nadira singkat. Hening. Tidak ada percakapan lanjutan. Dan dalam hening itu, Nadira duduk di kursi seberang Arga, di tempat yang sama seperti biasanya. Namun kali ini semuanya berbeda. Ia tidak lagi melihat suaminya sebagai orang yang sama. Ia melihatnya sebagai seseorang yang menyimpan sesuatu. Sesuatu yang baru saja ia lihat dengan mata kepalanya sendiri, tapi belum boleh ia tunjukkan. Nadira tersenyum lagi. Kali ini lebih halus, lebih tenang, lebih berbahaya. Di dalam hatinya, ia berbisik pelan. "Aku akan berpura-pura sampai aku tahu semuanya." Dan malam itu, Nadira belajar satu hal baru. Bahwa tidak semua kehancuran harus langsung diperlihatkan. Tatapan berbeda. Sejak malam itu, rumah tidak lagi terasa sama bagi Nadira. Bukan karena bentuknya berubah. Bukan karena suasananya berbeda. Tapi karena cara Nadira melihatnya yang sudah tidak pernah kembali seperti dulu. Dan yang paling berubah adalah cara ia melihat Arga. Pagi itu, Arga duduk di meja makan seperti biasa. Ponselnya sudah ada di tangan bahkan sebelum makanan tersentuh. Jari-jarinya bergerak cepat. Wajahnya tenang, seolah dunia di dalam layar jauh lebih penting daripada dunia yang sedang menatapnya. Nadira berdiri di dapur, memperhatikan dari jauh. Dulu, pemandangan itu tidak pernah mengganggu pikirannya. Sekarang, setiap gerakan kecil Arga terasa seperti potongan puzzle yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia menaruh piring di meja dengan pelan. "Sarapan," kata Nadira singkat. Arga hanya mengangguk tanpa mengangkat kepala. "Taruh aja." Kalimat sederhana. Tapi bagi Nadira, kalimat itu terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih jauh. Ia duduk di seberang Arga, seperti biasanya. Namun kali ini, Nadira tidak lagi benar-benar duduk sebagai istri yang tenang. Ia duduk sebagai seseorang yang sedang memperhatikan, mengamati, mencari celah. Setiap gerakan Arga kini punya arti baru di matanya. Setiap senyum kecil, setiap jeda, setiap getaran ponsel. Semua terasa seperti sesuatu yang disembunyikan. Arga tertawa kecil membaca sesuatu di layar. Tawa singkat itu membuat Nadira langsung menatapnya lebih lama dari biasanya. Tawa itu bukan tawa yang ia kenal di rumah ini. Nadira menunduk pelan, pura-pura makan. Tapi matanya tidak pernah benar-benar lepas dari Arga. Di dalam kepalanya, ingatan malam di ruang CCTV kembali muncul tanpa diundang. Gambar Arga tersenyum di layar, Maya di video call, percakapan yang tidak ia dengar tapi cukup untuk menghancurkan kepercayaannya. Nadira menggenggam sendoknya lebih erat. Dia di depan aku sekarang. Tapi siapa dia sebenarnya saat aku tidak melihat? Pertanyaan itu tidak ia ucapkan. Hanya tertahan di dalam dadanya. Arga berdiri lebih dulu setelah selesai makan. "Aku keluar sebentar," katanya sambil mengambil kunci. Nadira mengangguk pelan. "Kemana?" tanya Nadira, lebih cepat dari yang ia sadari. Arga berhenti sejenak. "Kerja," jawabnya singkat. Satu kata. Tapi cukup untuk membuat Nadira merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Arga pergi. Pintu tertutup. Dan rumah kembali sunyi. Namun bagi Nadira, sunyi itu tidak lagi kosong. Sunyi itu penuh dengan pertanyaan. Ia duduk diam di kursi makan, menatap meja yang masih ada sisa makanan. Lalu perlahan, Nadira mengangkat kepalanya. Matanya berbeda sekarang. Bukan lagi mata seorang istri yang percaya, tapi mata seseorang yang mulai mengingat satu persatu detail kecil yang dulu ia abaikan. Dan untuk pertama kalinya, Nadira tidak hanya merasa sakit,
Tapi juga mulai curiga dengan kesadaran yang tidak bisa ia hentikan lagi. Bukti tambahan. Hari itu berjalan seperti biasa di luar, tapi tidak di dalam hati Nadira. Ia menunggu. Menunggu Arga lengah. Menunggu satu momen kecil di mana semua kecurigaannya bisa diuji, bukan lagi hanya perasaan, tapi sesuatu yang nyata. Sore menjelang malam, Arga masuk kamar mandi. Suara air mengalir terdengar dari balik pintu, panjang dan stabil. Itu cukup. Nadira berdiri di ruang tengah, menatap ponsel Arga yang tergeletak di atas meja. Benda kecil itu terlihat biasa. Tapi sejak malam di ruang CCTV, benda itu berubah menjadi sesuatu yang lain di mata Nadira, seperti pintu menuju rahasia yang selama ini disembunyikan. Tangannya bergerak pelan, ragu. Namun hanya sesaat. Ia mengambil ponsel itu. Layar masih terkunci, tapi Nadira sudah cukup lama hidup bersama Arga untuk tahu pola kecil yang sering ia pakai. Jari Nadira mencoba satu persatu. Tanggal sederhana, kombinasi yang pernah ia lihat tanpa sengaja. Dan layar itu terbuka. Nadira terdiam. Sukses kecil itu tidak membuatnya lega, justru membuat dadanya semakin sesak. Ia duduk di ujung sofa, jari-jarinya mulai bergerak hati-hati. Pesan pertama yang ia buka adalah aplikasi pesan. Dan di sanalah semuanya mulai terasa nyata. Nama itu muncul lagi. Maya. Nadira tidak langsung membuka isi percakapan. Ia hanya menatap nama itu beberapa detik terlalu lama, seolah berharap itu hanya kesalahan penglihatan. Tapi tidak. Itu nyata. Tangannya kemudian bergerak. Satu chat terbuka. Kalimat-kalimat di dalamnya tidak panjang, tapi cukup untuk membuat napas Nadira tersendat. Ada percakapan yang terlalu akrab. Terlalu sering, terlalu biasa. Seolah ini bukan sesuatu yang baru dimulai. Nadira menggulir pelan. Semakin jauh ia membaca, semakin dingin tubuhnya. Ada pesan yang dikirim saat ia sedang berada di rumah. Ada pesan yang dibalas saat mereka sedang makan bersama. Ada pesan yang seharusnya tidak pernah ada di antara dua orang yang tidak ingin terlihat mencurigakan. Jari Nadira berhenti. Ia menutup mulutnya pelan. Dadanya naik turun tidak beraturan. Dan di tengah semua itu, ia melihat satu pesan singkat dari Arga yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Bukan kata-kata panjang. Hanya satu kalimat yang terasa seperti jatuh tepat ke dalam dirinya. Nadira menatap layar itu lama sekali. Terlalu lama. Hingga ia tidak sadar suara pintu kamar mandi mulai berhenti. Air sudah tidak mengalir lagi. Dan di detik itu, Nadira sadar. Ia tidak lagi sendirian dengan ponsel itu. Chat yang menyakitkan. Ponsel di tangan Nadira terasa semakin berat. Seolah bukan lagi benda mati, tapi beban yang siap menghancurkan seluruh ketenangan yang tersisa di hidupnya. Ia masih duduk di sofa, tubuhnya kaku, sementara layar ponsel Arga terbuka di hadapannya. Jarinya gemetar di atas layar, ragu untuk melanjutkan, tapi matanya sudah terlanjur melihat terlalu banyak. Dan kini, ia tidak bisa mundur. Ia membuka percakapan itu lebih dalam. Nama Maya terpampang jelas di bagian atas. Nadira menelan ludah. Chat pertama yang ia baca tampak biasa di awal. Hanya sapaan singkat, hal ringan yang bisa saja terlihat tidak berarti bagi orang lain. Tapi semakin ia menggulir ke bawah, semakin jelas pola yang tidak bisa lagi disembunyikan. Percakapan itu berubah. Lebih hangat, lebih dekat, lebih personal. Nadira membaca satu baris, lalu baris berikutnya, lalu berikutnya lagi. Setiap kalimat seperti menekan dadanya sedikit demi sedikit. Ada kata-kata yang terlalu lembut untuk sekadar teman. Ada perhatian yang tidak seharusnya diberikan oleh seorang suami kepada orang lain. Dan ada balasan dari Maya yang tidak kalah berani. Seolah mereka sudah lama terbiasa berada di dunia yang sama. Dunia yang Nadira tidak pernah diundang masuk.
Nadira berhenti di satu pesan. Tangannya langsung membeku. Matanya menatap layar tanpa berkedip. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk merobek seluruh kepercayaannya yang tersisa. Bukan karena kata-katanya keras. Justru karena kata-katanya terlalu biasa, terlalu intim, terlalu nyata. Nadira menutup mulutnya rapat-rapat. Napasnya mulai tidak teratur. Dadanya naik turun cepat, tapi tidak ada udara yang benar-benar masuk dengan tenang. Ia menggulir lagi, sedikit lebih jauh. Dan di sana, ia melihat percakapan yang membuatnya benar-benar berhenti berpikir. Bukan lagi sekadar chat, tapi rencana. Pertemuan. Waktu-waktu yang tidak cocok dengan apa yang Arga katakan padanya di rumah. Waktu yang selama ini selalu ia percaya sebagai kerja atau sibuk. Nadira memejamkan mata sesaat. Tapi saat ia membukanya kembali, semuanya masih ada. Masih nyata. Masih menyakitkan. Tiba-tiba suara dari arah kamar mandi berhenti total. Hening. Nadira menegang. Tangannya langsung menutup layar ponsel itu dengan cepat. Jantungnya berdetak seperti akan pecah. Langkah kaki terdengar. Pelan. Mendekat. Dan di detik itu, Nadira baru benar-benar sadar. Ia baru saja menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Di saat orang yang memilikinya sedang berjalan kembali ke ruang tamu. Hati yang hancur. Langkah kaki Arga terdengar semakin jelas. Pelan, biasa, tanpa kecurigaan. Seolah tidak ada apapun yang sedang berubah di dalam rumah itu. Seolah tidak ada seseorang yang baru saja memegang kebenaran paling menyakitkan dalam hidupnya. Nadira masih duduk di sofa. Ponsel Arga sudah ia kembalikan ke posisi semula, tapi tangannya masih gemetar. Layar itu sudah terkunci kembali, tapi isi di dalamnya tidak mungkin bisa ia hapus dari pikirannya. Arga keluar dari kamar dengan wajah tenang, rambut sedikit basah, seperti baru selesai dari kamar mandi. Lama di situ? Tanyanya santai sambil melirik sekilas ke arah Nadira. Nadira terdiam sesaat. Ia memaksa bibirnya untuk bergerak. Iya, tadi lagi duduk aja, jawabnya pelan. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Arga mengangguk kecil, lalu duduk di sofa, mengambil ponselnya tanpa ragu. Gerakan yang sangat biasa. Tapi bagi Nadira sekarang terasa seperti tusukan kecil yang berulang-ulang. Nadira menatapnya. Menatap pria yang selama ini ia percayai. Pria yang ia pikir ia kenal. Tapi yang kini terasa seperti orang asing yang tinggal di rumah yang sama dengannya. Dan saat itu, sesuatu di dalam diri Nadira akhirnya retak sepenuhnya. Bukan suara keras. Bukan ledakan. Hanya retakan sunyi di dalam hati yang terlalu lama dipaksa kuat. Air mata pertama jatuh tanpa ia sadari. Lalu yang kedua. Lalu berikutnya. Lebih cepat. Lebih berat. Tidak lagi bisa ia tahan. Nadira menunduk. Tangannya menutup wajahnya pelan. Kenapa? Bisiknya lirih. Hampir tidak terdengar. Kenapa kamu bisa kayak gini? Arga menoleh sedikit. Kenapa apa? Tanyanya datar. Masih fokus pada ponselnya. Pertanyaan itu, sederhana, biasa, justru membuat Nadira semakin hancur. Karena Arga tidak tahu. Atau pura-pura tidak tahu. Nadira menggeleng pelan, mencoba menahan isak yang mulai naik ke tenggorokan. Tapi tidak bisa. Semua yang ia tahan sejak awal akhirnya tumpah. Semua kepercayaan, semua kenangan kecil, semua rasa aman yang ia bangun bertahun-tahun, runtuh bersamaan dalam satu malam yang sama. Ia berdiri tiba-tiba. Arga menoleh, sedikit terkejut. Nadira. Tapi Nadira tidak menjawab. Ia hanya berjalan cepat ke kamar, menutup pintu di belakangnya. Dan begitu pintu itu terkunci, tubuhnya benar-benar jatuh ke lantai. Tangisnya pecah. Bukan lagi tangis tertahan.
Tapi tangis yang keluar dari seseorang yang baru saja menyadari bahwa rumah yang ia anggap tempat pulang, ternyata menyimpan luka yang tidak pernah ia lihat. Nadira menekan dadanya sendiri, mencoba mengatur napas, tapi semuanya terasa terlalu sesak. Ini mimpi, ini cuma mimpi, bisiknya berulang-ulang. Namun di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan mimpi. Ini kenyataan yang baru saja merobek hidupnya menjadi dua bagian. Sebelum tahu, dan setelah tahu. Tetangga yang berpura-pura. Pagi setelah malam yang hancur itu, Nadira bangun dengan mata sembab dan kepala berat. Tidurnya tidak benar-benar tidur. Lebih seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak pernah selesai. Di luar, dunia tetap berjalan seperti biasa. Langit tetap cerah. Orang-orang tetap beraktivitas. Dan rumah itu tetap terlihat sama. Tapi Nadira tidak lagi sama. Ia berdiri di depan cermin cukup lama. Menatap wajahnya sendiri yang tampak lelah. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di ruang tamu, Arga sudah pergi lebih dulu. Tidak ada percakapan panjang pagi itu. Hanya keheningan yang terasa semakin dingin dari biasanya. Nadira duduk sendiri di meja makan. Sarapan sudah disiapkan, tapi tidak tersentuh. Setiap suara kecil di rumah terasa terlalu keras. Sendok yang jatuh sedikit saja, detak jam di dinding, bahkan suara angin dari jendela. Semuanya seperti mengingatkan bahwa ia masih berada di dunia yang sama dengan seseorang yang baru saja menghancurkan hatinya. Lalu bel rumah berbunyi. Ting. Nadira menoleh perlahan. Untuk sesaat, ia tidak ingin membuka pintu. Tidak ingin bertemu siapapun. Tidak ingin berpura-pura. Tapi bel itu berbunyi lagi. Lebih pelan, lebih santai. Ting. Dengan langkah berat, Nadira berjalan ke pintu. Ia membuka pelan. Dan di sana berdiri Maya. Wanita itu tersenyum. Senyum yang sama seperti yang Nadira lihat di layar CCTV. Senyum yang kini terasa berbeda setelah Nadira tahu siapa sebenarnya dia. Pagi, Nadira. Sapa Maya dengan nada ringan, seperti tidak ada apa-apa yang pernah terjadi. Nadira membeku sejenak. Matanya menatap wajah itu lama. Terlalu lama. Maya berdiri dengan pakaian rapi, rambut tertata, membawa sesuatu di tangannya, sebuah kotak kecil berisi makanan. Aku tadi bikin kue, kata Maya sambil tersenyum kecil. Kepikiran kamu juga. Jadi aku bawain sedikit. Nadira tidak langsung menjawab. Di dalam kepalanya, semua kembali berputar. Chat. Rekaman CCTV. Senyum di video call. Dan sekarang, senyum ini. Semua menyatu dalam satu sosok yang berdiri tepat di depan pintunya. Maya menatap Nadira dengan ekspresi yang terlihat sangat ramah. Bahkan hangat. Tidak ada tanda-tanda gugup. Tidak ada rasa bersalah yang terlihat. Seolah semua yang Nadira tahu, tidak pernah terjadi. Arga di rumah? Tanya Maya kemudian santai. Pertanyaan itu seperti pisau kecil yang ditekan perlahan. Nadira menahan napas. Ia memaksa bibirnya bergerak. Sudah pergi, jawabnya singkat. Maya mengangguk kecil. Oh, dia memang sibuk ya akhir-akhir ini. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Nadira, terasa seperti ejekan yang dibungkus sangat rapi. Maya tersenyum lagi, lalu sedikit mendekatkan kotak di tangannya. Nanti kalau kamu mau, mampir ya. Aku masih punya banyak. Nadira menatapnya. Wajah itu, senyum itu, nada suara itu. Semua terasa terlalu normal untuk seseorang yang baru saja merusak hidup orang lain. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Karena Maya tidak terlihat seperti pelaku. Dia terlihat seperti tetangga yang baik. Seolah tidak ada rahasia. Seolah tidak ada luka. Seolah tidak ada Nadira yang hancur di dalam rumah itu setiap malam.
Nadira perlahan mengambil napas. Tangannya di pintu masih memegang erat. Di dalam dadanya, sesuatu mulai berubah. Bukan hanya sakit, tapi juga kesadaran baru yang dingin. Bahwa di dunia ini, tidak semua orang yang tersenyum benar-benar tidak bersalah. Kebohongan Arga. Hari-hari setelah pertemuan dengan Maya tidak membuat luka Nadira mengecil. Justru sebaliknya, semuanya terasa semakin tajam. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan yang sama, hampa yang dipaksa untuk tetap berjalan. Dan Arga tetap menjadi Arga yang sama di luar. Tenang, sibuk, seolah tidak ada apa-apa. Pagi itu, Nadira melihat Arga sedang merapikan diri di depan cermin. Kemejanya rapi, jam tangan dipasang seperti biasa. Wajahnya terlihat siap keluar rumah. Kerja lagi? Tanya Nadira pelan dari belakang. Arga menoleh sekilas. Iya, ada meeting. Jawaban itu terdengar sederhana. Terlalu sederhana. Nadira mengangguk kecil. Tapi matanya tidak lagi menerima kata-kata itu begitu saja. Dulu, ia akan percaya tanpa berpikir panjang. Sekarang, setiap kalimat Arga seperti perlu diuji ulang di kepalanya sendiri. Arga mengambil ponselnya, lalu berjalan menuju pintu. Bisa pulang malam, tambahnya sebelum keluar. Klik. Pintu tertutup. Sun. Nadira berdiri di tengah ruangan. Menatap pintu itu lama sekali. Meeting. Kata itu dulu terdengar biasa. Sekarang terdengar seperti sesuatu yang tidak bisa lagi ia percayai sepenuhnya. Ia berjalan ke meja makan, duduk tanpa benar-benar berniat makan. Tangannya menyentuh gelas air, tapi tidak diminum. Pikirannya kembali ke malam-malam sebelumnya. Chat. Video call. Nama Maya. Semua berputar tanpa henti. Beberapa jam kemudian, Nadira mencoba menenangkan dirinya dengan melakukan hal-hal kecil di rumah. Membersihkan meja, menata ulang barang, mencuci piring yang sebenarnya tidak kotor. Tapi di setiap aktivitas, pikirannya tetap kembali ke satu hal yang sama. Arga sedang di mana sekarang? Sore menjelang malam, ponsel Nadira bergetar. Sebuah pesan singkat dari Arga. Lembur. Jangan tunggu makan malam. Nadira menata pesan itu lama. Lembur. Kata yang sama. Kata yang dulu membuatnya merasa Arga adalah pria pekerja keras yang bertanggung jawab. Sekarang, kata itu hanya terasa seperti penutup. Penutup dari sesuatu yang tidak ingin dijelaskan. Nadira tidak membalas. Ia hanya meletakkan ponselnya perlahan. Di luar, matahari mulai turun. Dan di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah menjadi lebih dingin. Bukan lagi sekadar luka, tapi kesadaran yang semakin jelas. Bahwa Arga tidak hanya menyembunyikan sesuatu, tapi sudah terbiasa hidup di dalam kebohongan yang ia bangun sendiri. Rencana balasan. Malam itu, Nadira tidak menangis seperti malam-malam sebelumnya. Tidak juga tidur. Ia hanya duduk di sudut kamar, memeluk lututnya sendiri, menatap lantai yang gelap tanpa benar-benar melihat apapun. Di luar, suara rumah terdengar normal. Arga belum pulang. Atau mungkin sudah. Nadira tidak peduli lagi. Yang ada di kepalanya sekarang bukan lagi pertanyaan. Bukan lagi, kenapa? Tapi sesuatu yang baru. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Nadira bangkit perlahan. Kakinya terasa berat, tapi pikirannya justru mulai lebih jernih dari sebelumnya. Ia berjalan ke meja kecil di samping ranjang, mengambil ponselnya. Layar menyala, menampilkan daftar kontak yang selama ini terasa biasa saja. Namun malam ini, semuanya berubah makna. Nadira membuka galeri, menggulir pelan. Foto-foto lama bersama Arga. Senyum. Momen sederhana. Liburan kecil. Semua yang dulu terasa hangat,
kini hanya terlihat seperti potongan kehidupan orang lain. Tangannya berhenti di satu foto. Arga tersenyum. Nadira di sampingnya. Dulu itu terasa seperti kebahagiaan. Sekarang terasa seperti kebohongan yang belum ia sadari. Nadira menutup layar. Menghela napas panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terbongkar, ia tidak lagi merasa hanya sebagai korban. Ia mulai berpikir. Dengan tenang. Dengan dingin. Dengan kesadaran bahwa diam tidak akan mengubah apapun. Ia mengambil buku catatan kecil di laci meja. Dulu buku itu hanya berisi hal-hal sepele, belanjaan, jadwal, catatan harian biasa. Tapi sekarang, Nadira menulis sesuatu yang berbeda. Nama pertama, Arga. Ia berhenti sejenak setelah menulisnya. Lalu di bawahnya, ia menambahkan satu garis. Nama kedua, Maya. Tangannya tidak gemetar lagi saat menulis. Justru semakin stabil. Semakin pasti. Di luar kamar, suara pintu depan terdengar. Arga pulang. Nadira menutup buku itu cepat, menyimpannya kembali ke laci. Lalu ia kembali duduk di tempat tidur, mengatur napasnya. Beberapa detik kemudian, Arga masuk kamar seperti biasa. Udah tidur? Tanyanya santai. Nadira menoleh pelan. Belum, jawabnya singkat. Tidak ada senyum. Tidak ada kehangatan. Tapi juga tidak ada kemarahan yang meledak. Hanya ketenangan yang berbeda. Arga tidak menyadarinya. Atau mungkin tidak peduli. Ia hanya melepas jaket, lalu duduk di tepi ranjang sambil melihat ponselnya lagi. Dan di saat itu, Nadira menatapnya lama. Bukan dengan air mata. Bukan dengan rasa sakit yang meledak. Tapi dengan sesuatu yang baru tumbuh di dalam dirinya. Kesadaran. Dan keputusan yang mulai terbentuk perlahan. Kalau mereka bisa menyembunyikan kebenaran, aku juga bisa bersiap menghadapinya. Malam itu, Nadira tidak lagi hanya bertahan. Ia mulai merancang. Dukungan Kevin. Pagi itu, Nadira mencoba menjalani hari seperti biasa. Ia bangun, merapikan diri, lalu keluar rumah dengan wajah yang sudah ia latih agar terlihat normal. Tapi di dalam dirinya, tidak ada lagi yang benar-benar biasa. Semua terasa seperti peran yang ia mainkan di atas panggung yang rapuh. Di kantor kecil tempat Nadira bekerja, ia duduk sendirian di meja kerja ketika sebuah pesan masuk ke ponselnya. Kevin. Nama itu muncul tanpa banyak basa-basi. Bisa ketemu sebentar setelah jam kerja? Ada yang mau aku bicarain. Nadira menatap layar cukup lama. Kevin bukan orang asing. Rekan kerja yang cukup sering membantu. Tidak banyak bicara, tapi selalu peka terhadap hal-hal kecil. Beberapa hari terakhir, ia memang terlihat lebih sering memperhatikan Nadira, seolah menyadari ada sesuatu yang berubah. Nadira tidak langsung menjawab. Namun akhirnya, ia membalas singkat. Bisa. Sore harinya, mereka bertemu di sebuah tempat makan kecil yang tidak terlalu ramai. Kevin sudah lebih dulu datang, duduk di pojok ruangan, tangannya memegang segelas air putih. Begitu Nadira duduk, Kevin langsung menatapnya. Wajah kamu. Kevin berhenti sejenak, memilih kata. Kamu lagi nggak baik-baik aja, kan? Nadira terdiam. Refleks pertama adalah menyangkal. Tapi kali ini, ia tidak punya tenaga untuk berpura-pura. Aku lagi ada masalah, jawab Nadira pelan. Kevin mengangguk, seolah sudah menduga. Masalah Arga? Tanyanya langsung. Nama itu membuat dada Nadira sedikit menegang. Ia tidak menjawab, tapi diamnya sudah cukup sebagai jawaban. Kevin menghela napas pelan, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit. Aku nggak mau ikut campur urusan rumah tangga kamu, katanya hati-hati. Tapi, aku lihat kamu akhir-akhir ini berubah.
Nadira menatap meja. Tangannya mengepal pelan di bawahnya. Aku cuma... Nadira berhenti. Suaranya serak. Aku baru tahu sesuatu yang gak seharusnya aku tahu. Kevin tidak menyela. Ia hanya mendengarkan. Dan itu membuat Nadira akhirnya bisa berbicara sedikit lebih jujur. Dia bohong, kata Nadira pelan. Tentang banyak hal. Keheningan sebentar terjadi di antara mereka. Kevin mengangguk pelan. Aku nggak akan tanya detailnya kalau kamu belum siap, katanya tenang. Tapi aku bisa bantu kamu kalau kamu butuh. Nadira mengangkat wajahnya. Bantu. Kevin mengeluarkan ponselnya, lalu menunjukkannya pelan ke arah Nadira. Aku bisa bantu kamu cari tahu lebih jauh, katanya pelan. Kalau kamu memang mau memastikan semuanya. Nadira menatap layar itu, lalu kembali menatap Kevin. Untuk pertama kalinya setelah semua kehancuran itu, ada seseorang yang tidak menyuruhnya sabar, tidak menyuruhnya diam, hanya menawarkan bantuan. Dan itu terasa asing, tapi juga menenangkan. Aku nggak mau kamu sendirian di ini, lanjut Kevin pelan. Kalau kamu mau bukti, atau mau tahu dia sebenarnya kemana, aku bisa bantu pelan-pelan. Nadira tidak langsung menjawab. Di dalam kepalanya, semua masih berantakan. Arga, Maya, chat, rekaman CCTV. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang mulai muncul. Jalan keluar. Atau mungkin, jalan untuk memastikan semuanya benar-benar nyata. Akhirnya Nadira mengangguk pelan. Bantu aku, katanya singkat. Kevin tidak tersenyum berlebihan. Tidak juga terlihat senang. Ia hanya mengangguk. Baik. Dan sejak saat itu, Nadira tidak lagi berdiri sendirian. Ada seseorang yang mulai berdiri di sisinya. Diam-diam, hati-hati, tapi cukup untuk membuat rencana Nadira yang baru mulai bergerak perlahan menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa sakit. Mengumpulkan bukti. Sejak pertemuan dengan Kevin, hari-hari Nadira berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih sunyi, tapi juga lebih terarah. Bukan lagi sekadar menangis atau bertanya-tanya. Sekarang, ia mulai bergerak. Pelan. Hati-hati. Terencana. Setiap kali Arga pergi dari rumah, Nadira mulai memperhatikan jam. Pola. Kebiasaan kecil yang dulu tidak pernah ia anggap penting kini berubah menjadi petunjuk. Dan Kevin membantu dari jauh. Tidak mencolok. Tidak berlebihan. Tapi cukup untuk membuat Nadira merasa tidak berjalan sendirian. Suatu sore, Kevin mengirim pesan singkat. Coba cek lokasi terakhir ponselnya kalau kamu masih punya akses. Nadira menatap pesan itu lama. Jari-jarinya ragu. Namun akhirnya ia mengikuti arahan itu. Dan di layar ponselnya, titik-titik lokasi mulai menunjukkan sesuatu yang tidak ingin ia akui sejak awal. Bukan kantor. Bukan tempat yang Arga sebutkan. Tapi lokasi yang terlalu sering muncul di area yang sama. Nadira diam lama. Lalu menutup layar. Tangannya sedikit dingin. Malamnya, saat Arga pulang dan meletakkan ponselnya seperti biasa, Nadira tidak langsung menyentuhnya. Ia hanya memperhatikan. Wajah Arga tetap sama. Tenang. Seolah tidak ada apa-apa. Seolah tidak ada jejak yang sedang dikumpulkan perlahan di belakangnya. Nadira masuk kamar lebih awal malam itu. Namun bukan untuk tidur. Ia membuka buku catatannya lagi. Halaman yang sama. Nama yang sama. Tapi sekarang, ada tambahan baru. Catatan jam. Lokasi. Pola waktu. Semua ia tulis dengan rapi, tanpa emosi yang meledak seperti dulu. Hanya fakta. Hanya pengamatan. Hanya bukti kecil yang mulai membentuk gambaran besar. Beberapa hari kemudian, Kevin bertemu lagi dengan Nadira. Di meja yang sama,
Ia meletakkan sebuah kertas kecil di depan Nadira. Aku cek dari jalur lain, kata Kevin pelan. Ada pola yang sama. Nadira menatap kertas itu. Bukan kata-kata panjang. Hanya rangkuman sederhana. Waktu, tempat, keterkaitan yang tidak bisa lagi disebut kebetulan. Nadira menggenggam ujung kertas itu. Tidak gemetar. Kali ini justru stabil. Ini cukup? Tanya Kevin pelan. Nadira tidak langsung menjawab. Matanya menatap satu titik lama sekali. Lalu ia mengangguk kecil. Ini cukup untuk mulai memahami semuanya, jawabnya pelan. Bukan lagi untuk menangis. Bukan lagi untuk bertanya. Tapi untuk memastikan. Dan di dalam dirinya, sesuatu yang baru mulai terbentuk semakin jelas. Bukan hanya luka, tapi juga arah. Sebuah rencana yang tidak lagi hanya tentang bertahan, tapi tentang memastikan semua kebohongan itu akhirnya memiliki bentuk yang tidak bisa lagi disangkal. Undangan acara. Hari itu, Nadira duduk diam di depan laptopnya lebih lama dari biasanya. Layar putih terbuka, menampilkan draft undangan yang masih kosong. Jari-jarinya tidak langsung mengetik. Ia seperti sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kata-kata. Di belakangnya, rumah terasa tenang. Terlalu tenang. Arga sudah berangkat sejak pagi. Seperti biasa, tanpa banyak penjelasan. Dan justru di dalam ketenangan itulah, keputusan Nadira akhirnya terbentuk. Ia mulai mengetik. Pelan, rapi, tanpa emosi yang meledak. Dengan hormat, kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri acara kecil. Kalimat demi kalimat tersusun seperti biasa. Acara sederhana. Makan malam. Pertemuan lingkaran dekat. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi di balik kata sederhana itu, Nadira merencanakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tidak terlihat di permukaan. Beberapa jam kemudian, Kevin datang. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Nadira yang masih fokus pada layar. "Kamu serius mau bikin acara?" tanya Kevin hati-hati. Nadira tidak langsung menoleh. "Semua orang harus hadir," jawabnya singkat. Kevin mengernyit sedikit. "Termasuk Arga?" Nadira akhirnya menatapnya. Tatapannya tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda di sana. "Justru dia yang paling harus datang," katanya pelan. Keheningan singkat jatuh di antara mereka. Kevin tidak bertanya lebih jauh. Karena ia mulai paham satu hal. Nadira tidak lagi bergerak secara spontan. Semua sudah dipikirkan. Beberapa hari berikutnya, undangan mulai dikirim. Kerabat dekat, teman lama, rekan kerja Arga. Bahkan beberapa orang yang selama ini tidak terlalu dekat, tapi cukup penting untuk melihat kehidupan sempurna yang selama ini Arga banggakan. Dan yang paling penting, Maya juga menerima undangan itu. Di hari menjelang acara, rumah Nadira tampak lebih rapi dari biasanya. Namun bukan rapi karena kebahagiaan, melainkan rapi karena persiapan. Seperti panggung yang sudah disiapkan untuk sesuatu yang tidak bisa diulang. Malam itu, Arga pulang lebih awal dari biasanya. Ia melihat Nadira sedang merapikan meja makan dengan tenang. "Ada acara apa?" tanya Arga santai. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Senyum yang tidak sepenuhnya bisa dibaca. "Acara kecil saja," jawabnya ringan. "Aku ingin semua orang kumpul." Arga mengangguk pelan, tidak terlalu memikirkan. "Bagus juga," katanya sambil meletakkan tas. "Sudah lama kita nggak kumpul begitu." Nadira menatapnya sekilas. Tapi tidak ada jawaban. Tidak ada penolakan. Tidak ada konfrontasi. Hanya diam yang terlalu rapi. Dan di dalam diam itu,
Sebuah rencana yang selama ini disusun perlahan akhirnya hampir sampai di garis awalnya. Acara kecil itu bukan sekadar pertemuan, tapi titik di mana semua yang tersembunyi akan dipaksa berdiri di bawah cahaya. Semua berkumpul. Hari yang dinantikan Nadira akhirnya tiba. Rumah yang biasanya sunyi kini tampak berbeda. Lampu-lampu hangat menyala, meja makan ditata rapi, dan kursi-kursi disusun untuk menyambut tamu yang akan datang satu persatu. Semua terlihat seperti acara biasa. Acara kecil yang penuh keakraban. Tidak ada yang tahu, di balik ketenangan itu, Nadira sedang berdiri di tengah sesuatu yang sudah ia rancang dengan sangat hati-hati. Pukul 7 malam, tamu pertama datang. Tetangga sekitar rumah, membawa senyum ramah seperti biasa. Mereka menyapa Nadira tanpa curiga, bahkan memuji suasana rumah yang terlihat lebih hangat dari biasanya. Tak lama kemudian, teman-teman Arga mulai berdatangan. Beberapa rekan kerja yang mengenal Arga sebagai sosok sukses dan rapi dalam hidupnya. Satu persatu, mereka masuk rumah itu tanpa rasa was-was. Dan seperti yang Nadira rencanakan, semua terlihat berjalan sempurna. Arga sendiri datang tidak lama setelah itu. Ia mengenakan pakaian rapi, wajahnya tenang seperti biasa, bahkan sempat tersenyum pada beberapa tamu yang ia kenal. "Wah, rame juga," ucap Arga santai sambil menatap sekeliling. Nadira yang berdiri di dekat meja hanya tersenyum tipis. "Kan aku sudah bilang, acara kecil," jawabnya lembut. Arga tidak menangkap nada di balik kalimat itu. Ia hanya mengangguk, lalu mulai berbincang dengan beberapa tamu, seolah ini malam yang biasa saja. Tak lama, Maya juga datang. Suasana sempat berubah sedikit, tapi tidak ada yang menyadarinya selain Nadira. Maya masuk dengan senyum yang sama seperti biasanya. Ramah, tenang, seolah tidak membawa apapun selain niat baik. Ia menyapa beberapa orang di pintu, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Dan untuk sesaat, semua orang yang hadir berada di tempat yang sama. Tetangga, teman, rekan kerja, Arga, Maya, dan Nadira. Namun tidak ada yang merasa aneh. Tidak ada yang merasa sedang berada di tengah sesuatu yang berbeda dari biasanya. Semua tertawa kecil, berbincang, menikmati makanan yang sudah disiapkan. Sampai akhirnya, Nadira berdiri. Gerakannya pelan, tapi cukup untuk membuat beberapa orang mulai memperhatikannya. Ruangan perlahan sedikit lebih tenang. Arga menoleh. "Kenapa, Nadira?" tanyanya santai. Nadira tidak langsung menjawab. Ia memandang satu persatu orang yang hadir di ruangan itu. Wajah-wajah yang percaya bahwa mereka sedang menghadiri acara biasa. Lalu tatapannya berhenti sejenak pada Arga dan Maya. Hening singkat mulai terasa aneh. Bukan hening yang kosong, tapi hening yang menunggu sesuatu terjadi. Dan malam itu, tanpa satupun tamu menyadarinya, acara kecil yang mereka datangi ternyata bukan sekadar pertemuan, tapi awal dari sesuatu yang tidak bisa lagi dihentikan. Maya datang. Maya melangkah masuk dengan percaya diri. Gaun yang ia kenakan tampak sederhana, tapi cukup untuk membuat beberapa orang menoleh sekilas. Senyumnya terpasang rapi, seolah ia benar-benar bagian dari undangan yang seharusnya. "Selamat malam," ucapnya ringan sambil menyapa beberapa tamu di dekat pintu. Tidak ada yang mencurigai apapun. Bagi para tamu, Maya hanyalah satu lagi wajah dalam acara kecil yang diadakan Nadira malam itu. Arga yang melihatnya sempat terdiam sepersekian detik. Terlalu singkat untuk disadari orang lain. Tapi tidak bagi Nadira. Tatapan itu cukup. "Arga, kamu nggak bilang kalau dia juga datang?" tanya salah satu teman Arga sambil tersenyum santai. Arga langsung mengubah ekspresinya menjadi tenang seperti biasa. "Oh, iya, dia memang aku ajak," jawabnya cepat. Sebuah kebohongan kecil yang diucapkan tanpa ragu.
Maya berjalan mendekat, lalu berdiri di sisi ruangan seolah tidak ada beban apapun di pundaknya. Namun Nadira memperhatikannya dalam diam. Setiap gerakan, setiap senyum, setiap cara Maya menatap Arga sekilas lalu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kevin, yang berdiri sedikit jauh di dekat sudut ruangan, juga memperhatikan dengan waspada. Matanya sesekali beralih ke Nadira, seolah memastikan semuanya masih terkendali. Acara tetap berjalan. Tawa kecil masih terdengar. Makanan masih disantap. Percakapan masih mengalir. Tapi bagi Nadira, semuanya terasa berbeda. Seperti jam yang sedang menghitung mundur tanpa suara. Maya akhirnya duduk di dekat beberapa tamu wanita, ikut berbincang dengan santai. Ia bahkan tertawa pelan, seolah tidak ada hal di dunia ini yang perlu disembunyikan. Dan justru itu yang membuatnya berbahaya. Karena semakin ia terlihat tenang, semakin sulit orang lain percaya bahwa ada sesuatu yang salah. Arga sesekali melirik Maya, lalu kembali bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya Nadira melangkah perlahan ke tengah ruangan. Suara langkahnya tidak keras, tapi cukup untuk membuat beberapa orang mulai menoleh lagi. Percakapan mulai melambat, dan tanpa disadari para tamu, perhatian mereka perlahan tertarik ke satu titik yang sama. Nadira. Maya yang sedang berbicara pun berhenti sejenak. Arga menatap Nadira dengan alis sedikit mengernyit. Nadira? Panggilnya pelan, seperti memberi isyarat agar suasana tetap tenang. Namun Nadira tidak langsung menjawab. Matanya bergerak perlahan, menatap Maya, lalu Arga, lalu seluruh ruangan. Seolah ia sedang memastikan satu hal terakhir, bahwa semua orang yang perlu melihat, sudah benar-benar ada di tempat ini. Dan di dalam ketenangan yang menegangkan itu, Maya masih tersenyum. Tanpa tahu bahwa malam ini, senyum itu tidak akan bertahan lama. Senyuman terakhir. Ruangan itu semakin sunyi, meski musik latar masih terdengar pelan dari speaker kecil di sudut ruang. Percakapan yang tadi mengalir perlahan terhenti satu persatu. Semua mata kini tertuju pada Nadira. Arga menggeser posisi sedikit, seperti ingin mendekat. Nadira, ada apa? Kenapa kamu diam begitu? Tanyanya, berusaha terdengar santai. Tapi Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di tengah ruangan. Tenang. Terlalu tenang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tersenyum. Senyum kecil. Lembut. Namun bukan senyum kebahagiaan. Bukan juga senyum kemenangan yang keras. Itu adalah senyum seseorang yang sudah berhenti bertanya. Senyum seseorang yang sudah sampai di ujung rasa sakitnya. Kevin yang berdiri di sudut ruangan langsung menegakkan tubuhnya. Ia tahu, sesuatu akan dimulai. Maya mengernyit pelan, merasakan suasana yang tiba-tiba berubah, meski ia belum memahami arah perubahan itu. Kenapa kamu tersenyum seperti itu? Tanya Arga lagi, kali ini lebih pelan. Nadira akhirnya mengangkat kepala. Matanya menatap Arga, lalu bergeser ke Maya, lalu kembali lagi ke seluruh tamu yang hadir. Satu persatu wajah yang selama ini hidup dalam cerita sempurna itu. Dan ia berbicara. Pelan, tapi jelas. Aku cuma ingin memastikan, ucap Nadira, suaranya stabil, bahwa malam ini, semua orang yang perlu melihat, benar-benar ada di sini. Ruangan langsung berubah tegang. Beberapa tamu saling berpandangan. Arga mengerutkan kening lebih dalam. Maksud kamu apa? Suaranya mulai tidak setenang tadi. Nadira tidak menjawab langsung. Ia menoleh sedikit ke arah meja dekat dinding. Di sana, sebuah laptop sudah terbuka. Dan layar itu menyala. Kevin tidak bergerak. Tapi tangannya sudah siap di dekat perangkatnya. Seperti menunggu satu perintah. Maya mulai merasa tidak nyaman. Senyumnya perlahan memudar.
Tapi ia masih mencoba terlihat tenang. Aku pikir ini cuma acara makan malam, ucap salah satu tamu pelan. Mulai bingung. Nadira kembali tersenyum. Tapi kali ini, lebih tipis. Lebih dingin. Aku juga mengira hidupku selama ini seperti itu, katanya pelan. Arga menatapnya tajam. Nadira, berhenti bercanda. Kamu bikin semua orang gak nyaman. Namun Nadira menggeleng pelan. Ini bukan bercanda. Suasana benar-benar berubah. Hening. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi percakapan kecil. Yang ada hanya satu hal. Ketegangan yang akhirnya tidak bisa disembunyikan lagi. Nadira melangkah sedikit ke depan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak lagi terlihat seperti istri yang terluka. Ia terlihat seperti seseorang yang sudah memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Aku nggak akan teriak, ucapnya pelan. Aku juga nggak akan menangis lagi. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Arga tepat di matanya. Tapi malam ini, semua yang kalian sembunyikan akan berhenti jadi rahasia. Dan di saat itu juga, senyum terakhir Nadira benar-benar menjadi tanda bahwa tidak ada lagi jalan kembali setelah ini. Layar besar menyala. Keheningan di ruangan itu bertahan hanya beberapa detik. Tapi detik-detik itu terasa seperti menekan seluruh dada orang yang ada di dalamnya. Nadira masih berdiri di tengah ruangan. Tenang. Tidak tergesa. Lalu ia sedikit menoleh. Sebuah isyarat kecil. Hampir tak terlihat. Kevin langsung bergerak. Di sudut ruangan, laptop yang tadi hanya menyala sebagai latar kini mulai terhubung ke proyektor yang sudah Nadira siapkan sejak awal acara. Beberapa tamu mulai menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Apa itu? Bisik seseorang. Arga langsung menoleh ke arah dinding besar di ruang tamu. Matikan itu, ucapnya cepat. Nada suaranya mulai berubah. Namun sudah terlambat. Layar besar di ruangan itu tiba-tiba menyala. Putih. Lalu berubah menjadi hitam. Dan dalam hitungan detik, sebuah rekaman muncul. CCTV. Beberapa orang langsung terdiam. Ini apa? Suara salah satu tamu terdengar bingung. Di layar, terlihat suasana restoran yang sudah familiar bagi Nadira. Tempat itu, meja itu, dan sosok yang sangat dikenalnya. Arga. Arga yang sedang duduk, tersenyum kecil, lalu diam-diam mengangkat ponselnya. Di layar CCTV, jelas terlihat ia melakukan video call secara sembunyi-sembunyi. Sementara di sisi lain meja, Nadira duduk tepat di depannya. Tanpa tahu apa-apa, ruangan langsung berubah riuh kecil. Astaga! Itu Arga. Ini beneran. Arga langsung maju satu langkah. Matikan itu. Suaranya meninggi. Tapi Kevin tetap di tempatnya. Tangannya tidak bergerak dari laptop. Maya yang berdiri di sisi ruangan langsung memucat. Matanya menatap layar besar itu tanpa berkedip. Karena di rekaman berikutnya, wajah yang muncul di video call itu terlihat jelas. Maya. Senyumnya di layar CCTV jauh berbeda dengan senyum yang ia tunjukkan malam ini. Lebih dekat. Lebih personal. Lebih. Tidak bisa disangkal. Beberapa tamu mulai saling menoleh dengan ekspresi tidak percaya. Dia selingkuh, bisik seseorang. Dengan wanita itu, tambah yang lain. Arga berbalik cepat ke arah Nadira. Ini kamu yang atur semua ini? Tanyanya tajam. Nadira tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap layar itu. Lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke Arga. Bukan aku yang bikin rekaman itu, katanya pelan. Hening kembali jatuh. Tapi kali ini berbeda. Bukan hening ketegangan biasa. Ini hening orang-orang yang mulai mengerti bahwa sesuatu yang besar baru saja terbongkar di depan mata mereka. Dan layar besar itu masih menyala.
Semua terdiam. Layar besar masih menyala. Rekaman CCTV terus berjalan tanpa jeda, seolah tidak peduli dengan kekacauan yang baru saja meledak di dalam ruangan itu. Di sana, Arga terlihat jelas. Duduk di meja restoran. Tersenyum kecil. Lalu dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia mengangkat ponselnya di bawah meja dan memulai video call. Di sisi lain layar, wajah Maya muncul, tersenyum, akrab, seolah percakapan itu adalah sesuatu yang sudah biasa terjadi. Sementara di meja yang sama, Nadira duduk tepat di depannya, tanpa curiga, tanpa tahu apapun. Ruangan itu benar-benar sunyi sekarang. Tidak ada lagi bisik-bisik kecil. Tidak ada lagi tawa canggung. Yang ada hanya tatapan membeku dari para tamu yang menyaksikan semuanya secara langsung. Seorang wanita di barisan belakang menutup mulutnya dengan tangan. Astaga! Suaranya hampir tidak terdengar. Seorang pria di sebelahnya menggeleng pelan, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Jadi selama ini, kalimat itu tidak selesai, karena tidak perlu. Semua orang sudah mengerti. Arga berdiri kaku di tengah ruangan. Matanya masih tertuju pada layar, tapi wajahnya mulai kehilangan ketenangannya. Ini nggak seperti yang kalian pikirkan, katanya cepat. Suaranya mulai naik, namun tidak ada yang langsung merespons. Karena semua orang masih melihat satu hal yang sama. Rekaman itu. Momen ketika Arga terlihat jelas melakukan video call diam-diam dengan Maya di belakang Nadira yang sedang duduk di depannya. Nadira sendiri masih berdiri di tempatnya. Tidak bergerak, tidak menangis, tidak berteriak. Hanya menatap layar dengan ekspresi yang sulit dibaca. Maya yang berdiri di sisi ruangan tampak semakin tidak nyaman. Senyumnya sudah hilang sepenuhnya. Tangannya sedikit gemetar saat ia mencoba menghindari tatapan orang-orang di sekitarnya. Ini pasti salah paham, ucap Maya pelan, lebih seperti pembelaan untuk dirinya sendiri daripada penjelasan. Tapi tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Karena rekaman itu terlalu jelas, terlalu nyata. Terlalu sulit untuk dibantah. Kevin masih berdiri di sudut ruangan, tangannya tetap di dekat laptop, memastikan video tetap berjalan. Ia tidak berbicara, tidak ikut campur, hanya memastikan semuanya sampai ke titik ini. Arga akhirnya menoleh ke Nadira. "Kenapa kamu lakukan ini?" tanyanya. Kali ini suaranya lebih pelan, tapi penuh tekanan. Untuk pertama kalinya malam itu, Nadira mengalihkan pandangannya dari layar dan menatap Arga langsung. Ruangan kembali hening. Lebih hening dari sebelumnya. Karena semua orang menunggu satu hal. Jawaban Nadira. Dan di tengah semua tatapan itu, Nadira tetap diam untuk beberapa detik. Sebelum akhirnya, ia menghembuskan napas pelan. Seolah semua beban yang selama ini ia tahan, baru saja menemukan bentuknya sendiri di ruangan itu. Wajah pucat Arga. Hening di ruangan itu masih belum pecah. Layar besar di dinding tetap menampilkan potongan-potongan rekaman yang tak terbantahkan, seperti cermin yang memantulkan sesuatu yang selama ini disembunyikan dengan rapi. Arga berdiri di tengah ruangan. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak terlihat seperti orang yang menguasai keadaan. Wajahnya pucat. Matanya bergerak cepat dari layar ke Nadira, lalu ke para tamu yang kini menatapnya dengan ekspresi berbeda. Bukan lagi kagum, tapi curiga, bahkan kecewa. Aku bisa jelasin, ucap Arga akhirnya. Suaranya keluar, tapi tidak stabil. Tidak sekuat yang biasa ia gunakan. Ia melangkah satu langkah ke depan, lalu berhenti lagi, seperti kehilangan arah. Ini cuma kesalahpahaman, lanjutnya cepat. Video itu dipotong, atau kalian gak lihat semuanya. Namun tidak ada yang bereaksi seperti yang ia harapkan. Tidak ada yang mengangguk, tidak ada yang membela.
Yang ada hanya keheningan yang semakin menekan. Maya berdiri di sisi ruangan. Wajahnya benar-benar berubah pucat. Bibirnya terbuka sedikit. Tapi tidak ada kata yang keluar. Tangannya menggenggam ujung tasnya erat-erat. Seperti ingin mencari pegangan dari sesuatu yang bisa membuatnya tetap berdiri. Aku nggak tahu ini akan jadi seperti ini. Gumamnya pelan, nyaris seperti bisikan yang tak didengar siapapun. Arga kembali menoleh ke Nadira. Kali ini matanya benar-benar panik. Nadira, suaranya melembut, hampir memohon. Kamu nggak seharusnya melakukan ini di depan semua orang. Nadira tetap diam. Tatapannya tidak naik, tidak turun. Hanya lurus. Tenang. Tapi dingin. Kevin di sudut ruangan masih tidak bergerak. Namun jarinya siap di laptop, memastikan semua bukti tetap berjalan sampai akhir. Seorang tamu akhirnya berbisik pelan, tapi cukup terdengar oleh beberapa orang di dekatnya. Jadi ini beneran. Kalimat itu membuat beberapa orang lain mulai menunduk, tidak nyaman. Arga menarik napas panjang, tapi napas itu tidak menenangkan apapun. Justru membuat dadanya semakin sesak. Aku nggak selingkuh, katanya lebih keras, seperti mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun suaranya terdengar kosong. Tidak meyakinkan. Tidak lagi memiliki kekuatan yang dulu membuat orang percaya padanya. Nadira akhirnya bergerak. Pelan. Satu langkah ke depan. Dan hanya itu saja sudah cukup membuat Arga berhenti bicara. Karena di mata Nadira, tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi pertanyaan. Yang tersisa hanya keputusan yang sudah lama dipilih dalam diam. Dan di tengah ruangan yang penuh tatapan itu, Arga akhirnya benar-benar terdiam. Bukan karena tidak mau bicara, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak tahu lagi apa yang bisa ia katakan. Topeng Maya terlepas. Ruangan itu masih dipenuhi ketegangan yang belum mereda. Layar besar di dinding sudah berhenti pada satu frame terakhir. Wajah Arga dan Maya yang tertangkap jelas dalam rekaman, cukup untuk menghancurkan semua ruang untuk menyangkal. Semua orang masih diam, menunggu. Dan di tengah keheningan itu, Maya akhirnya bergerak. Pelan. Seolah setiap langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia menoleh ke sekeliling ruangan, tatapan orang-orang yang tadinya ramah kini berubah tajam, penuh penilaian. Lalu pandangannya jatuh pada Nadira. Untuk pertama kalinya malam itu, senyum Maya benar-benar hilang. Tidak ada lagi kelembutan yang ia tampilkan sejak awal. Tidak ada lagi sikap santai. Yang tersisa hanyalah seseorang yang kehilangan pegangan. Aku. Suara Maya keluar, tapi langsung terhenti. Ia menelan ludah, mencoba mengatur napasnya. Namun semakin ia mencoba terlihat tenang, semakin jelas bahwa ia tidak lagi mampu. Arga menoleh cepat ke arahnya. Jangan bicara apa-apa, ucap Arga pelan, tapi tegas, seolah masih berusaha mengendalikan situasi. Tapi sudah terlambat. Maya tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena tekanan yang tidak lagi bisa ia tahan. Jangan bicara, ulangnya pelan. Matanya mulai memerah. Sekarang kamu suruh aku diam. Beberapa tamu saling berpandangan. Suasana semakin tidak nyaman. Maya melangkah maju satu langkah, lalu menatap Arga langsung. Dari awal kamu yang bilang semuanya aman. Lanjutnya, suaranya mulai bergetar. Kamu yang bilang Nadira nggak akan tahu. Arga langsung mengangkat tangan sedikit. Panik. Ini bukan tempatnya. Bukan tempatnya, potong Maya cepat. Suaranya naik. Lalu kapan tempatnya? Saat aku terus disembunyikan. Ruangan benar-benar mulai pecah dalam ketegangan. Beberapa orang menunduk, tidak ingin terlibat, tapi tidak bisa berhenti mendengar. Nadira tetap diam, tapi matanya mengamati semuanya, tanpa emosi yang meledak. Hanya melihat.
Maya mengalihkan pandangannya ke Nadira lagi. Kali ini lebih lama. Lebih jujur. Aku nggak pernah mau jadi bagian dari ini, ucapnya pelan. Suaranya melemah. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura aku nggak tahu apa yang aku lakukan. Keheningan kembali jatuh. Lebih dalam. Lebih tajam. Topeng Maya yang selama ini ia jaga dengan hati-hati akhirnya benar-benar runtuh di depan semua orang. Tidak ada lagi yang tersisa untuk disembunyikan. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas bagi semua orang yang hadir. Malam ini bukan lagi tentang rahasia Arga saja, tapi tentang dua orang yang akhirnya kehilangan semua topeng mereka di hadapan kebenaran. Penghinaan terbuka. Ruangan itu kembali hening. Tapi bukan hening yang tenang. Heningnya kali ini seperti tekanan yang menunggu meledak kapan saja. Maya masih berdiri di tempatnya. Napasnya belum stabil. Arga terlihat seperti kehilangan semua kendali yang biasa ia pegang dengan rapi. Dan di tengah semua itu, Nadira akhirnya bergerak lagi. Pelan. Tapi pasti. Ia melangkah menuju meja dekat dinding tempat laptop Kevin masih terbuka. Semua mata langsung mengikuti gerakannya. Apalagi sekarang, bisik salah satu tamu. Nadira tidak menjawab. Tangannya menyentuh mouse. Dan layar besar di dinding berubah lagi. Bukan CCTV kali ini, tapi percakapan. Chat. Ruangan langsung bergeser suasananya. Apa itu? Tanya seseorang. Dan dalam detik berikutnya, isi percakapan itu muncul satu persatu di layar besar. Nama yang tidak bisa disalahartikan. Arga dan Maya. Beberapa orang langsung terdiam lebih dalam. Karena yang muncul bukan sekadar pesan biasa. Tapi kata-kata yang terlalu dekat, terlalu pribadi, terlalu jelas untuk disangkal. Aku kangen kamu. Jangan lama-lama di rumahnya. Dia nggak curigakan. Tenang, dia cuma percaya aku. Suara kecil mulai terdengar dari belakang ruangan. Ya Tuhan. Ini sudah keterlaluan. Arga langsung maju. Stop. Suaranya meledak. Matikan itu. Namun Kevin tetap diam di tempatnya. Nadira juga tidak bergerak. Ia hanya menatap layar. Seolah memastikan semuanya benar-benar terlihat oleh semua orang. Maya menutup mulutnya. Tubuhnya mulai gemetar. Bukan seperti itu. Ucapnya cepat. Tapi suaranya pecah. Itu konteksnya beda. Beda. Nadira akhirnya berbicara. Suaranya pelan. Tapi cukup untuk memotong semuanya. Semua kepala langsung menoleh ke arahnya. Nadira menatap Maya. Lalu Arga. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ada sesuatu yang tajam di dalam tatapannya. Kalau itu bukan seperti yang terlihat, lanjut Nadira pelan, kenapa kamu harus sembunyi? Tidak ada jawaban. Tidak dari Arga. Tidak dari Maya. Karena tidak ada lagi kalimat yang bisa memperbaiki apa yang sudah terlihat jelas di depan semua orang. Beberapa tamu mulai berbicara pelan satu sama lain. Bukan lagi sekadar kaget, tapi mulai menilai, menghakimi. Dan Arga, yang biasanya selalu punya jawaban, kini hanya berdiri diam, wajahnya semakin kehilangan warna. Karena malam ini, bukan hanya rahasia yang terbongkar, tapi juga harga dirinya yang runtuh di depan semua orang yang selama ini percaya padanya. Kejatuhan Arga. Suara bisik-bisik di ruangan itu semakin jelas. Tidak lagi samar. Tidak lagi ditahan. Semua tamu yang hadir kini tidak sekadar menonton. Mereka menilai. Menghubungkan satu fakta dengan fakta lain yang baru saja mereka lihat di layar besar. Dan Arga berdiri di tengah semuanya. Sendirian. Napasnya tidak stabil. Tangannya sempat mengepal, lalu mengendur lagi, seperti tidak tahu harus berbuat apa. Ini cukup.
Suara Arga akhirnya pecah, lebih keras dari sebelumnya. Semua ini sudah cukup. Tapi tidak ada yang bergerak untuk menghentikan layar. Tidak ada yang kembali seperti semula. Karena semuanya sudah terlanjur terlihat. Arga menatap satu persatu wajah di sekelilingnya. Teman kerjanya. Tetangga. Orang-orang yang dulu melihatnya sebagai sosok yang rapi, sukses, dan bisa diandalkan. Kini tatapan itu berubah. Bukan hanya kaget, tapi juga kecewa. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Aku nggak pernah bermaksud. Arga berhenti. Kalimatnya seperti tersangkut di tenggorokan. Ia menoleh ke Nadira. Nadira, tolong hentikan ini. Suaranya melemah. Kali ini bukan marah lagi, tapi hampir memohon. Kita bisa selesaikan ini di rumah. Nggak di depan semua orang. Nadira menatapnya lama. Tenang. Tapi tidak ada kelembutan di sana. Di rumah? Ulang Nadira pelan. Satu kata itu saja sudah membuat Arga terdiam. Nadira melanjutkan, suaranya tetap rendah tapi jelas. Waktu kamu sembunyikan semuanya, kamu pikir itu diselesaikan di mana? Hening. Tidak ada jawaban. Maya yang berdiri di sisi ruangan menunduk. Tangannya masih gemetar. Tapi ia tidak lagi mencoba membela diri. Seolah semua energi yang tersisa sudah habis. Seorang tamu laki-laki akhirnya berbisik. Cukup keras untuk terdengar. Gila. Dia itu suami Nadira kan? Bisikan itu menyebar seperti api kecil. Arga mendengarnya. Dan itu menghantam lebih dalam dari apapun. Ia mengangkat kepala, mencoba mempertahankan sisa harga dirinya. Aku bukan orang jahat, katanya cepat, hampir defensif. Aku cuma apa? Potong Nadira. Suaranya tidak meninggi, tapi cukup untuk membuat Arga berhenti lagi. Arga terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena semuanya sudah terlalu jauh untuk dikendalikan. Semua orang melihatnya sekarang, bukan sebagai Arga yang dulu mereka kenal, tapi sebagai seseorang yang sedang runtuh di depan mata mereka. Kevin masih diam di sudut ruangan, memastikan semuanya berjalan sampai akhir. Tidak ikut campur, tidak memperkeruh. Hanya memastikan kebenaran tidak berhenti di tengah jalan. Arga menarik napas panjang, lalu menghembuskannya seperti orang yang kehabisan tenaga. Untuk pertama kalinya malam ini, ia tidak lagi mencoba melawan. Bukan karena ia menang, tapi karena ia kalah. Di depan semua orang. Dan di tengah ruangan yang penuh tatapan itu, Arga akhirnya benar-benar jatuh. Bukan secara fisik, tapi sebagai seseorang yang kehilangan seluruh wibawa, kepercayaan, dan citra yang selama ini ia bangun. Semuanya runtuh dalam satu malam. Di depan Nadira. Dan di depan semua orang yang pernah percaya padanya. Kepergian Nadira. Ruangan itu masih penuh dengan sisa-sisa kekacauan emosi. Bisik-bisik belum sepenuhnya berhenti. Beberapa tamu masih berdiri canggung, tidak tahu harus pulang atau tetap diam di tempat. Arga masih berdiri di tengah ruangan, tapi tidak lagi terlihat seperti pusat kendali. Hanya seseorang yang baru saja kehilangan segalanya di hadapan banyak mata. Namun Nadira sudah tidak lagi melihat ke arahnya. Tidak lagi pada Maya. Tidak lagi pada layar besar yang beberapa menit lalu menjadi saksi runtuhnya semua kebohongan. Ia menutup laptop di meja dekat dinding. Pelan. Tanpa suara berlebihan. Dan di momen itu, layar besar perlahan gelap. Seperti menutup satu bab panjang yang penuh luka. Kevin menatap Nadira sekilas. Sudah? Tanyanya pelan. Nadira mengangguk kecil. Sudah. Hanya itu. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada perdebatan lagi. Nadira berbalik. Langkahnya pelan, tapi pasti. Beberapa tamu otomatis menyingkir memberi jalan,
Sebagian masih menatapnya dengan ekspresi campur aduk. Ada yang kagum, ada yang tidak percaya, ada juga yang tidak tahu harus merasa apa. Arga melihat itu. Ia tersentak kecil. Nadira. Suaranya keluar. Serak. Tertahan. Tunggu. Langkah Nadira berhenti sejenak. Hanya sesaat. Ruangan langsung kembali hening. Semua orang menunggu. Arga maju setengah langkah. Wajahnya masih kacau. Aku bisa berubah, katanya cepat. Kita bisa mulai lagi. Kita bisa. Nadira tidak menoleh. Ia hanya diam. Keheningan itu lebih keras dari kata-kata apapun. Lalu ia melanjutkan langkahnya. Keluar dari ruang tamu. Keluar dari rumah itu. Tanpa menoleh. Tanpa ragu. Di belakangnya, suara Arga mulai melemah, bercampur dengan bisik-bisik orang-orang yang masih belum pulih dari apa yang baru saja mereka saksikan. Tapi Nadira tidak berhenti. Ia melewati pintu, menghirup udara malam yang dingin di luar rumah. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ringan. Bukan bahagia, bukan sepenuhnya sembuh. Tapi bebas dari sesuatu yang terlalu lama menahannya di tempat yang sama. Di belakangnya, rumah itu masih ramai oleh sisa kehancuran. Namun Nadira tidak lagi menjadi bagian dari itu. Ia berjalan pergi. Satu langkah. Lalu langkah berikutnya. Dan kali ini, ia tidak pernah menoleh lagi ke belakang. Kehidupan baru. Malam setelah itu terasa berbeda bagi Nadira. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi sempurna, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi hidup di dalam kebohongan yang sama setiap hari. Ia duduk di sebuah tempat yang sederhana, jauh dari rumah yang selama ini menjadi saksi luka dan pengkhianatan. Ponselnya diletakkan di meja, tapi kali ini tidak ada pesan yang ia tunggu dengan rasa cemas. Tidak ada langkah yang harus ia tebak. Tidak ada tatapan yang harus ia curigai. Hanya keheningan yang tenang. Dan dirinya sendiri. Kevin duduk tidak jauh darinya. Memberi ruang tanpa memaksa percakapan. Ia tidak banyak bertanya. Tidak juga mencoba mengisi kekosongan dengan kata-kata yang tidak perlu. Aku nggak nyangka semuanya bisa sampai sejauh ini, kata Kevin akhirnya pelan. Nadira menatap ke depan. Lama. Justru karena terlalu lama aku diam, jawabnya singkat. Suaranya tidak lagi bergetar seperti dulu. Tidak lagi dipenuhi keraguan yang sama. Lebih stabil. Lebih utuh. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Nadira mulai kembali pada dirinya sendiri, yang dulu sempat tenggelam di antara peran sebagai istri yang harus sabar, harus mengerti, dan harus memaafkan tanpa batas. Ia mulai bekerja lagi dengan ritme yang baru. Tidak terburu-buru. Tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu pada orang lain. Hanya untuk dirinya sendiri. Kadang, bayangan masa lalu masih muncul. Suara Arga. Senyum palsu Maya. Layar besar di malam itu. Tapi kali ini, semua itu tidak lagi mengikatnya. Hanya menjadi bagian dari cerita yang sudah selesai. Suatu sore, Nadira berdiri di dekat jendela kecil tempat tinggal barunya. Angin masuk pelan, membawa udara yang terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia menatap langit sebentar, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum karena semuanya sudah sempurna, tapi karena ia akhirnya mengerti satu hal penting. Bahwa meninggalkan sesuatu yang menyakitkan bukan berarti kalah, melainkan memilih untuk hidup kembali. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadira benar-benar merasa bebas.